Benar-benar darahnya adalah darah ikan. Karirnya di koi dimulai dari keropiokannya. Ya, kaki 5 lah. Harganya pun bisa 10 kali lipat. Kita lagi bersama dengan Paman Handoko dari Queen Koi. Kalau kita berbicara tentang breeder atau pembudidaya ikan koi di Blitar, tentu saja nggak pernah bisa lepas dari Queen Koi sekarang ini. Pertama mulai berkecimpung di ikan umur berapa itu? 20-21 lah. Ya. Pokoknya intinya begitu masuk ke usia kerja ya udah berkecimpung di ikan, betul, gitu kan. Betul. Ya. Sekarang sampai ke sini itu dulunya pertamanya gimana? Mulai dagang-dagang ikan hias dagang ikan hias, pameran-pameran di kantong. Jadi kaki 5 lah di pasar itu. Kalau ada pameran di pameran-pameran gitu saya jual ikan hias. Akhirnya kenal-kenal sama ini ya, petani-petani koi seluruh Blitar karena kita ngambil keropiokannya. Keropiokannya untuk dijual kantongan itu. 2000. Berarti sebenarnya karirnya di koi dimulai dari keropiokannya. Iya, di keropiokan itu baru tahun 2000 itu pasar yang saya buat untuk jualan itu dibongkar. Nah, itu baru saya terjun langsung ke koi. Jadi punya lahan, banyak kenalan, orang pemain-pemain koi, baru saya terjun fokus di koi tahun 2000. Mulai ikut kontes juga tahun 2000. Ya, berarti sampai sekarang sudah 22 tahun fokusnya di koi. Fokus di koi. Ya. Awal di koi itu apa yang dilakukan? Apakah tetap sebagai pedagang atau sudah mulai membudidayakan? Jadi sudah mulai membudidayakan dan sudah nggak bisa jualan kaki 5 ya. Pasarnya tutup lah. Pasar bubar. Baru saya selain pelihara juga istilahnya makelar. Kalau dulu belum ada internet ya, jadi belum bisa jual online. Jadi sistemnya makelar itu kita ngambil dari petani, kita jual ke pedagang pengepul. Kalau nggak gitu kita bikin tempat kotak-kotak yang seperti di rumah itu, kotak-kotak itu saya stok, nanti ada pedagang pengepul itu yang datang. Ya, mereka cari dagangan, mereka keliling gitu. Yang banyak dulu dari Tulungagung, istilahnya dulu pedagang kiriman. Kalau Blitar itu juga ada dibawa ke Surabaya. Dulu ada namanya pasar Irba, 1 minggu 2 kali, jadi ngambil dari tempat saya tuh dibawa ke Surabaya. Ke Surabaya. Ya. Seperti itu tradisionalnya dulu kayak begitulah perdagangannya. Mulai 2000 itu. 2005 itu saya baru masuk komunitas. Kalau dulu masih ikut kontes yang mengadakan BKC, tapi saya belum masuk. Tahun 2000 itu saya belum masuk ke BKC. Baru 2003 itu saya masuk ke BKC. 2005 itu ada pameran di Cibinong, saya ikut. Jadi ikut pameran. Kalau dulu Blitar kebanyakan promosinya seperti itu. Jadi teman-teman itu kalau ada kontes atau pameran pasti berangkat. Ya, dulu bisa menjadi sarana untuk pemasaran yang luar biasa sih ya. Betul, pameran kontes gitu karena online belum semaju sekarang kayak gitu ya. Terus mulai online itu tahun berapa? Mulai online saya 2005. 2005. Dimulai dari apa? BB belum ada. 2005 itu masih Yahoo Messenger. Ya. Oke, pakai YM. Pakai YM, bener. Pakai YM. Pakai SMS, pakai YM. Dulu pakai komputer saya. Iya kan, jadi pakai komputer. Fotonya masih pakai digital itu, foto, habis itu filenya pindah ke Yahoo Messenger, baru diposting. Dan saya punya blogspot, ikan yang mau saya jual itu saya tampilkan di blog. Sampai sekarang juga masih aktif, cuman nggak pernah saya upload. Sudah kalah canggih sama yang sekarang ya, pakai WhatsApp. Setelah Yahoo Messenger itu BB. Ya, betul. BB itu lebih meningkat ya, lebih enak, lebih langsung gitu ya. Gitu. Cuman untuk grup dulu BB cuman 30 personel. Kalau mau mengadakan lelang seperti itu ya anggotanya cuman itu aja, nggak bisa banyak gitu. Iya. Tapi luar biasanya memang ini yang perlu dicatat adalah bahwa meskipun petani tidak boleh ketinggalan dengan kemajuan komunikasi. Pada akhirnya sampai sekarang ini fokus di budidaya ya. Nah, selain budidaya, ngambil dari teman, tuker-tukeran kayak gitu, tentunya kan masih ada juga. Masih ada. Jadi juga, masih 50-50 lah. 50% 50% ya. Karena kalau kita budidaya sendiri biasanya kan jenisnya itu aja. Ya. Jadi kalau ada customer minta jenis lain atau pengepul saya minta jenis lain ya harus
Harus kita bisa melayani ya, juga. Betul, Oke. betul. Oke. Nah, sekarang jenis yang jadi fokusnya di Queen Koi itu apa? Untuk breedingnya nih. Iya. Kalau saya mulai 2012 itu pertama kali di Blitar yang ternak karasi. Jadi sampai sekarang pun juga masih bertahan di jenis satu warna. Karasi. Ya. Dan beberapa yang lain yang polosan. Ya, betul. Oke. Betul. Awalnya bisa mulai karasi? Dulu saya sering bekerja sama Iwak Koi, Mas Musa. Punya pejantan karasi dari kondisi. Nah, kebetulan Om Arya yang di Surabaya itu juga punya indukan karasi yang siap untuk dipijah ya. Makanya itu saya ambil dari Surabaya untuk indukannya, pejantannya punyanya Iwak Koi itu, Mas Musa itu saya pijahkan. Saya juga kerjasama sama petani di Tegal. Dia punya lahan satu kotak itu 1 hektar dan lahannya banyak. Karasi itu saya tebar di sana. Untuk ukuran sampai 15 masih di Blitar. Ukuran 15 kira-kira umur 3 bulanan itu sebagian saya bawa ke Tegal. Oke. Jadi, di Tegal itu semacam tambak gitu atau gimana? Betul, tambak. Oh, berarti tambak. Posisi di dekat pantai. Tambak, ya. Berarti ada musim bulan-bulan tertentu bisa dipakai dong? Betul. Betul. Oke. Oh, ya tinggal diatur aja lah ya. Bulan tertentu masuk ke sana. Jadi kalau musim penghujan baru ikan masuk. Begitu kemarau dia garamnya naik. Garamnya naik, harus diangkat. Angkat. Wah, ini kayak di Jepang. Jadi ada ikiaki nanti. Bukannya mengejar musim dingin tapi mengejar garam ya. Mengejar garam. Totalnya berapa hektar yang di Tegal? 18. 18 hektar. 18 hektar. Luar biasa. Oke, kalau fasilitas yang ada di Blitar sendiri, istilahnya kalau di Blitar itu ru ya. Ru, iya. Di rumah belakang itu 100 ru. 100 ru. Kalau yang di sini 200 ru. Oke, jadi 300 ru lah. 300 ru. Jadi fasilitasnya 300 ru yang ada di sini plus fasilitas yang ada di Kalau ukuran hektar mungkin setengah itu. Setengah hektar kalau ukuran hektar itu. Ya, 300 ru. Ya. Baik, luar biasa. Handoko Queen Koi ya semuanya orang memang sudah tahu dan bertahan sejak dari tahun 94. Sudah mainan ikan lah. Mainan ikan, badannya juga amis. Neng amisnya enak. Jadi memang benar-benar darahnya adalah darah ikan dari segala macam ikan hias, tapi kemudian mengalir terakhirnya ke koi. Secara spesifik, kalau yang budidaya sendirinya lebih ke karasi. Ya. Cuma soa. Ini juga ternak kohaku. Kohaku juga. Ya. Oke. Untuk seorang breeder seukuran Queen Koi kayak begini, dalam waktu 1 tahun berapa kali memijahkan? Sebetulnya kalau pemijahan kita cuma lihat lahan kosong. Ya. Jadi begitu kosong pokoknya mijah. Iya, betul. Begitu kosong mijah. Kadang juga belum kosong dipaksa harus mijah karena begini. Setiap tahun itu saya kedatangan anak PKL, baik dari SMK maupun dari mahasiswa. Januari, Februari, Maret itu nanti sudah ada yang datang dari IPB. Harus praktek. Mau nggak mau harus mijah. Nggak tahu nanti mau ditebar di mana. Iya, betul. Nanti, makanya harus mijah. Misalnya belum waktunya mijah karena lahan masih ada isi, ya harus saya kosongin. Istilahnya disortir sekalian, terus diambil yang bagus, dijadikan satu sama yang lain. Jadi harus ngosongin satu tempat untuk pemijahan. Ya. Itu karena lahan saya untuk kolam tanah cuma ada 6. Bisikin dong, dalam 1 bulan putaran omsetnya berapa? Tidak omsetnya pernah. Saya nggak nanya, ya. Nggak nanya untungnya. 2001 itu yang paling bagus. Sedangkan 2002 itu turunnya juga gratis. Jadi 2001 itu nggak bisa dikendalikan kayaknya. Jadi sampai kewalahan malah. Sampai kewalahan. Saya pernah kirim ikan itu ke Tangerang 160 box. Sampai ditolak sama kereta api, nggak cukup. Gerbongnya nggak cukup karena kasihan yang lain yang kirim 1-2 itu kasihan, akhirnya di cancel untuk yang 60 box. Covid orang harus nggak boleh kemana-mana, iya, jadi aktivitasnya yaitu koi aja. Jadi harganya pun juga bisa 10 kali lipat dari harga biasa. Iya. BC-nya itu, kalau dulu C-nya itu nggak laku dijual. Jadi 2021 itu, waduh, luar biasa. Namanya panen rezeki di tahun 2001. 2021. Itu sebulan kira-kira omset berapa? 300? Ya,
Kalau penjualan, nilai penjualannya ya. Nilai penjualan bisa lebih. Lebih, 100 lebih lah. Ya kalau setengah miliar belum. Ya tapi pokoknya ratusan juta. Iya, iya. Terus kemudian turunnya di tahun 22 ini, kita anggap aja sekarang ini lagi paceklik lah. Iya. Nah, kayak gini mati-matinya berapa? Dari 2021 itu nyubsidi untuk 2022. Oh gitu. Harus bertahan. Harus bertahan ya. Banyak teman-teman yang udah nggak bisa bertahan itu kolamnya ditanamin padi, ditanamin jagung karena operasionalnya udah nggak mampu untuk angkat penjualnya itu. Jadi mungkin memang harus hasil panennya yang kemarin udah terlanjur habis mungkin. Bisa jadi seperti itu. Mungkin tidak berpikir bahwa bisnis naik turun. Ya betul. Mungkin betul, ya mungkin, betul. tapi yang nggak tahu juga. Oke. Oke. Blitar kalau dibandingin sama daerah-daerah lain bedanya apa sih soal ikan lah ya, soal koi? Bedanya sebetulnya apa? Tidak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Cuman yang membedakan jam terbangnya. Jadi tahun 82 itu ikan koi sudah masuk ke Blitar. Jadi orang-orangnya itu udah kenal koi duluan. Terus kalau Blitar dulu itu sangat apa ya istilahnya? Satu ke yang satunya itu akrab. Jadi saling berkomunikasi, adanya organisasi, adanya klub itu. Jadi gini, misalnya saya itu cuman punyanya lahan, nggak punya indukan. Jadi dulu itu biasa kita pinjem induk ke temen, pinjem induk dipijain, kita tebar itu biasa. Kalau nggak gitu, misalnya ada temen yang mijain, karena lahannya katakanlah cuma 1 petak, tapi dia mijain. Ini kalau ditebar bisa untuk 3 petak, itu bisa kita minta 1 kantong itu burayaknya kita tebar. Mungkin kalau daerah lain nggak mungkin bisa pinjem ke teman. Betul. Nggak mungkin. Jadi induknya yang punya itu ya itu, dia punya jantan. Kalau kita di Blitar itu bisa saling tukar. Dia punya indukan, kita punya pejantan. Coba dipijain, sama-sama ditebar gitu. Hasilnya bagaimana seperti itu. Dan yang membedakan lagi, misalnya setelah dipijahin, hasilnya nggak bisa maksimal. Yang bagus sedikit. Pinjem lagi dari tempat lain. Kita silang lagi. Pakai pejantannya si A misalnya. Oh jadi bagus. Nah itu, kunci Blitar itu kenapa lebih dari kota lain. Nah kalau dari sumber daya alam air, apakah Blitar ini lebih melimpah dibandingkan daerah lain? Sangat-sangat tidak melimpah. Sangat-sangat tidak melimpah. Dan jadi di tempat saya itu air ya harus beli pakai listrik. Mompa lah paling enggak lah ya. Iya. Gitu. Nah makanya kalau saya membayangkan seperti daerah yang sumber daya alamnya betul. melimpah. Saya iri. Betul. Saya iri kalau lihat di Wonosobo. Itu pararon ditancepi tanah aja udah keluar airnya dan bening itu makanya. Waduh. Oke, terima kasih. Begitulah tadi perbincangan kita dengan Handoko dari Queen Koi. Sekarang ini saya mau melanjutkan perjalanan menemui beberapa breeder yang lain. Intisarinya dari perbincangan kita dengan Queen Koi adalah bahwa dia sebagai breeder itu memang sudah bergelut dengan ikan sejak usia remaja. Kemudian dalam perjalanan karirnya selalu mengikuti perkembangan zaman, itu yang menjadi salah satu kunci kesuksesan dia sebagai breeder koi. Paman dan bibi, para pecinta dan peminat koi, saya Keko, terima kasih banyak. Semoga koi-koi kita berbahagia. Ciao.